Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yesi Yesika. Saya ini alhamdulillah salah satu orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 27 tahun yang lalu, ketika saya berusia 7 tahun, saya diberikan hidayah. Alhamdulillah bukan sendiri, tetapi bersama dengan keluarga, kedua orang tua saya serta kakak-kakak saya. Pada waktu itu latar belakang keluarga saya adalah, kebetulan papa saya adalah seorang pendeta yang memimpin beberapa gereja yang ada di Jakarta, dan papa saya menikah dengan ibu saya, seorang misionaris di gereja, dan kakak saya yang kita kenal dengan Ustadz Yusuf Ismail itu, beliau adalah aktivis gereja. Jadi pada waktu itu alhamdulillah kami sekeluarga dengan berbagai macam halangan, sebetulnya ada beberapa yang tidak kami inginkan, tetapi saat ini kami sudah sangat-sangat bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kami, seperti itu. Untuk pada awal mulanya kenapa saya tertarik memeluk Islam, itu karena sifat kelembutan dari ayah saya, dari papa saya, yang sifat yang tadinya beliau itu belum mu'alaf, ketika beliau masuk Islam, sifat beliau itu sangat berubah total, seperti itu. Jadi ya, dulu itu sebelum memeluk agama Islam itu papa saya sangat temperamen, emosional, dan wajahnya itu sangat merah kalau kita lihat seperti itu ya. Jangankan beliau itu, jangankan untuk dikata-katain sama orang ya, istilah kasar ya, tapi kalau untuk misalnya beliau tersinggung sedikit saja itu sudah sangat menggebu-gebu gitu untuk emosionalnya, seperti itu. Tetapi ketika beliau memeluk agama Islam, alhamdulillah saya melihat kelembutan, saya melihat yang wajahnya itu cerah, adem, dan nyaman untuk dilihat, seperti itu. Jadi pada waktu itu kebetulan ayah saya dulu yang masuk Islam. Setelah itu 2 minggu kemudian setelah ayah saya masuk Islam, saya beserta kakak saya yang kedua, yang nomor 2 itu alhamdulillah juga memeluk agama Islam. Seperti itu. Langsung dibimbing sama ayahnya atau sendiri atau gimana? Tidak, jadi kita bersama Ustadz di sana, ya, sama Ustadz yang mensyahadatkan papa juga sama-sama. Berarti perubahan ayah yang membuat mungkin Mbak Jessica ini tertarik dalam Islam ya? Betul. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kejadiannya pada waktu itu, kenapa saya bisa mengambil keputusan untuk berhijrah itu, waktu itu kan papa saya, beliau itu kan mantan pendeta ya. Jadi setelah masuk Islam, banyak sekali teman-teman pendetanya, pihak gereja itu yang meminta keterangan beliau lah gitu, istilahnya minta konfirmasi. Kenapa papa saya namanya itu Bapak Rudi Mulyadi. Jadi kenapa Pak Rudi bisa memeluk agama Islam, padahal beliau itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Jadi pihak gereja itu sangat heboh pada waktu itu kan. Kenapa bisa seorang pendeta yang memurtadkan orang, yang sering memurtadkan orang, kok bisa ikut, beliau malah ikut memeluk agama Islam, seperti itu. Mualaf ini menjadi narasumber di channel Ngaji Cerdas, dan berdasarkan pengakuannya, papanya bernama Rudi Mulyadi, yang dimana katanya adalah seorang mantan pendeta yang pernah memurtadkan hampir 3.000 orang muslim selama ia masih menjadi pendeta. Wow, luar biasa teman-teman. Yang menarik adalah seperti kebiasaan mualaf-mualaf pada umumnya, lagi-lagi mereka tidak menyertakan bukti dari ucapannya. Jangankan bukti, menyebutkan nama gereja papanya dan di daerah mana ia pernah bertugas melayani sebagai pendeta pun, itu saja tidak disebutkan.
Dan yang lebih gobloknya lagi, admin channel Ngaji Cerdas ini yang bertugas mewawancarai si mualaf hanya terima-terima saja perkataan dari mualaf ini seperti orang bloon dan juga orang dungu, tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik untuk mengorek keterangan dari mualaf tersebut. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Allah Akbar. Jadi harusnya dia bisa saja memberikan pertanyaan di mana gereja papanya yang pernah memurtadkan hampir 3.000 orang itu. Atau harusnya dia juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk mencari kebenaran daripada kisah si mualaf tersebut. Kalau channel ini benar-benar cerdas, pertanyaan dasar seperti itu adalah hal yang penting untuk membuktikan apakah benar kisah mualaf ini bisa dipertanggungjawabkan atau jangan-jangan memang hanya kisah yang dibuat-buat untuk memberikan framing terhadap kekristenan. Tapi di sini kita melihat teman-teman, admin Ngaji Cerdas ini lebih memilih tidak bertanya dan hanya terima-terima saja apa yang dikatakan oleh mualaf ini. Padahal sebuah kesaksian itu baru bisa dikatakan valid jika ada bukti ataupun data yang bisa dijadikan acuan. Selebihnya, jikalau kesaksian hanya berdasarkan perkataan sepihak, maka isinya adalah sebatas asumsi ataupun hoax, bahkan bisa dikatakan fitnah. Memurtadkan hampir 3.000 orang adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pendeta. Karena pendeta itu kan tugasnya lebih banyak dihabiskan mengurus ibadah gereja, mengurus administrasi gereja, bukan pekerja misi di lapangan. Jadi, kalau ada seorang pendeta yang pernah memurtadkan hampir 3.000 orang, maka mustahil berita ini tidak diketahui oleh kalangan gereja ataupun orang banyak. Pastilah papanya si mualaf ini harusnya sudah menjadi trending topik, baik di kalangan gereja maupun di kalangan orang banyak. Tapi terus terang saja saya katakan, saya tidak pernah mendengar ada seorang pendeta yang bernama Rudi Mulyadi yang pernah dengan sedemikian hebatnya memurtadkan hampir 3.000 orang. Satu-satunya yang pernah dicatat di dalam sejarah dan ditulis di dalam Alkitab yang pernah membuat 3.000 jiwa bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan mereka dibaptis secara massal, itu adalah Rasul Petrus, bukan Rudi Mulyadi. Hebat juga ya papanya si mualaf ini mau menyaingi Rasul Petrus dengan mengaku-ngaku pernah memurtadkan hampir 3.000 orang. Kenapa ya teman-teman? Saya melihat banyak sekali mualaf-mualaf yang seenak congornya membuat kesaksian-kesaksian yang bombastis, tapi tanpa bukti dan data seperti ini. Dan yang lebih herannya lagi, banyak sekali umat muslim yang percaya dan telan mentah-mentah kisah mereka seolah-olah nalar dan logika mereka hilang begitu saja. Kenapa sih di antara mereka tidak ada yang kritis? Kenapa tidak ada yang mempertanyakan bukti ataupun data mualaf-mualaf ini? Dan yang anehnya lagi, ketika ada umat muslim yang murtad dan masuk Kristen, barulah nalar dan logika mereka muncul tiba-tiba, mempertanyakan buktinya, mempertanyakan kebenarannya. Bahkan meski bukti dan datanya diberikan, mereka pun tetap menolak percaya terhadap para murtadin ini. Tetapi sebaliknya, jikalau ini terjadi di kubu mereka dan ada seorang yang mengaku ya dulunya mantan pendeta, dulunya pernah sekolah Alkitab, dan kemudian mualaf, mereka langsung terima mentah-mentah begitu saja tanpa mau tahu apa datanya, apa buktinya, dan sebagainya. Ternyata memang benar ya apa yang dikatakan oleh medis, bahwa fanatik yang berlebihan itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis. Saat seseorang sudah meyakini secara ekstrim suatu hal sebagai sesuatu yang benar, maka ia cenderung mengabaikan informasi yang kontradiktif dengan apa yang ia yakini, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat sudut pandang lain. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Itu dia saudara-saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengar kesaksian yang disampaikannya. Apakah ini kesaksian yang benar ataukah itu kesaksian palsu? Tetapi kita akan mencoba membahas hal ini dalam-dalam. Bagaimana tadi dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang mualaf dan gelarnya adalah pendeta. Dan telah memurtadkan 3.000, hampir 3.000 jiwa. Ya kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini. Dulu beliau di mana sebagai pendeta?
di gereja mana. Kalau betul itu terjadi, seorang pendeta memurtadkan 3.000 jiwa, itu akan sangat-sangat viral. Ya, bukan hanya di Indonesia, tentunya di internasional akan viral video tersebut. Tapi bahkan saya sendiri pun, mungkin kawan-kawan yang lainnya bisa berikan komentar nanti. Ya, tidak mengenal akan hal itu. Ya, bahkan tidak mengenal sosok ayah yang diceritakan oleh beliau. Nah, ini pertama, dari sini mulai kebongkar. Ya, seharusnya seorang ngaji cerdas ini bertanya di mana gerejanya. Itu yang pertama. Nah, kita itu harus punya logika berpikir. Ya, saudara-saudara. Karena seseorang, apalagi sudah sempat memurtadkan 3.000 jiwa, ini tidak main-main. Tanpa kuasa dan tanpa pekerjaan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Makanya di Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Petrus sekali berkhotbah, dia langsung membuat 3.000 jiwa langsung bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Wah, luar biasa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan tentunya urapannya adalah memiliki urapan yang luar biasa. Begitu juga dengan seorang bapak, ayah yang diceritakan oleh beliau. Ya. Kalau sudah sempat memurtadkan 3.000 jiwa, tidak mungkin. Ya, dengan sendirinya, dengan begitu saja berpindah dari kekristenan yang jelas-jelas menjanjikan kehidupan yang kekal, yang jelas-jelas beliau melihat mujizat, yang jelas-jelas beliau melihat 3.000 jiwa bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Tidak mungkin langsung berpindah kepada agama Islam dengan begitu saja. Ya. Nah, teman-teman, saudara nanti boleh memberikan komentar apa tanggapan saudara dan apa komentar saudara terhadap hal itu. Ya, supaya kita sebagai NKRI, sebagai orang-orang yang beragama, kita itu jangan langsung menelan bulat-bulat perkataan. Tetapi biarlah kita menguji apakah hal itu benar ataukah tidak benar. Karena ini sangat merugikan ya banyak orang apabila kita itu mempercayai sesuatu yang tidak seharusnya kita percayai dan tidak mempercayai sesuatu yang seharusnya kita percayai. Nah, mungkin saudara-saudara, video yang saya bagikan ini kiranya boleh mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.